Baik, Shalom. Perkenalkan, nama saya Miss Riwanda Bana, kelas G semester 3 Prodi Pak. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah Nuh. Nah, di dalam Alkitab Perjanjian Lama, nama Nuh disebut sebanyak 41 kali, yaitu dalam Kejadian pasal 5 ayat 29, nama Nuh disebut 1 kali yang berbunyi, dan memberi nama Nuh kepadanya, katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah dikutuk oleh Tuhan. Dalam Kejadian pasal 5 ayat 30, nama Nuh disebut 1 kali yang berbunyi, dan Lamek masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakan Nuh, dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Dalam Kejadian pasal 5 ayat 32, nama Nuh disebut 1 kali yang berbunyi, setelah Nuh berumur 500 tahun ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Dalam Kejadian pasal 66 ayat 9, nama Nuh disebut sebanyak 2 kali yang berbunyi, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dalam Kejadian pasal 6 ayat 10, Nuh disebut sebanyak 1 kali yang berbunyi, Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Dalam Kejadian pasal 6 ayat 13, nama Nuh disebut sebanyak 1 kali yang berbunyi, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Dalam Kejadian pasal 6 ayat 22, nama Nuh disebut sebanyak 1 kali yang berbunyi, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Dalam Kejadian pasal 7 ayat 1, nama Nuh disebut sebanyak 1 kali yang berbunyi, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu ketika engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang-orang zaman ini. Dalam Kejadian pasal 7 ayat 5, nama Nuh disebut sebanyak 1 kali yang berbunyi, lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dalam Kejadian pasal 7 ayat 6, nama Nuh disebut sebanyak 1 kali yang berbunyi, Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Dalam Kejadian pasal 7 ayat 7, nama Nuh disebut sebanyak 1 kali yang berbunyi, masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dalam Kejadian pasal 7 ayat 9, nama Nuh disebut sebanyak 2 kali yang berbunyi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Dalam Kejadian pasal 7 ayat 11, nama Nuh disebut sebanyak 1 kali yang berbunyi, pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dalam Kejadian pasal 7 ayat 13, nama Nuh disebut sebanyak 3 kali yang berbunyi, ada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Dalam Kejadian pasal 7 ayat 15, Nuh disebut sebanyak 1 kali yang berbunyi, dari segala yang hidup dan bernyawa datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dalam Kejadian pasal 7 ayat 16, nama Nuh disebut sebanyak 2 kali yang berbunyi, dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Dalam Kejadian pasal 7 ayat 23, nama Nuh disebut sebanyak 1 kali yang berbunyi, demikianlah
dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskannya dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dalam Kejadian pasal 8 ayat 1, nama Nuh disebut sebanyak 1 kali yang berbunyi, maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Dalam Kejadian pasal 8 ayat 6, nama Nuh disebut 1 kali yang berbunyi, sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Dalam Kejadian pasal 8 ayat 9, nama Nuh disebut sebanyak 2 kali yang berbunyi, tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Dalam Kejadian pasal 8 ayatnya yang ke-11, nama Nuh disebut sebanyak 2 kali yang berbunyi, menjelang waktu senja pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Dalam Kejadian pasal 8 ayat 13, nama Nuh disebut sebanyak 1 kali yang berbunyi, dalam tahun ke-601 dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat ternyata muka bumi sudah mulai kering. Dalam Kejadian pasal 8 ayat 15, nama Nuh disebut sebanyak 1 kali yang berbunyi, lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh. Dalam Kejadian pasal 8 ayat 13, nama Nuh disebut sebanyak 1 kali yang berbunyi, lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Dalam Kejadian pasal 8 ayat 20, nama Nuh disebut sebanyak 1 kali yang berbunyi, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya lah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Perjanjian Allah dengan Nuh. Dalam Kejadian pasal 9 ayat 1, nama Nuh disebut sebanyak 1 kali yang berbunyi, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Dan Kejadian pasal 9 ayat 8, nama Nuh disebut sebanyak 1 kali yang berbunyi, berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Dalam Kejadian pasal 9 ayat 17, nama Nuh disebut sebanyak 1 kali yang berbunyi, berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Dalam Kejadian pasal 9 ayat 18, nama Nuh disebut sebanyak 1 kali yang berbunyi, anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera itu ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Dalam Kejadian pasal 9 ayat 19, nama Nuh disebut sebanyak 1 kali yang berbunyi, yang 3 inilah anak-anak Nuh dan dari mereka inilah disebar penduduk seluruh bumi. Dalam Kejadian pasal 9 ayat 20, nama Nuh disebut 1 kali yang berbunyi, Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Dalam Kejadian pasal 9 ayat 24, nama Nuh disebut sebanyak 1 kali yang berbunyi, setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya. Dalam Kejadian pasal 9 ayat 28, nama Nuh disebut sebanyak 1 kali yang berbunyi,
Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Dalam Kejadian pasal 9 ayat 29, nama Nuh disebut sebanyak 1 kali yang berbunyi, jadi Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Di sini saya akan menceritakan tentang riwayat hidup Nuh. Riwayat hidup Nuh dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-22. Inilah riwayat Nuh. Nuh lahir ketika ayahnya yaitu Lamek berumur 182 tahun. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah memilih bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau buat dengan pakal dari luar dan dari dalam. Lalu Allah berfirman kepada Nuh, Allah menyuruhnya, yaitu harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Allah menyuruh Nuh untuk buat atap pada bahtera itu dan selesaikan bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan Nuh harus memasang pintu pada lambungnya. Lalu Allah menyuruhnya juga untuk membuat bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya Allah akan mendatangkan air bah meliputi bumi, lalu memusnahkan segala yang hidup dan yang bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi yang akan mati binasa. Tetapi dengan Nuh, Allah akan mengadakan perjanjian dan Allah menyuruh Nuh untuk masuk dalam bahtera. Allah menyuruh agar Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya, istrinya, dan istri anak-anaknya, dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dan dari semua haruslah Nuh membawa 1 pasang ke dalam bahtera itu supaya terpelihara hidupnya bersama saya dengan Nuh. Baik jantan dan betina harus dibawa Nuh. Dan dari segala jenis binatang, dari segala jenis burung, dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis yang ada di muka bumi, dari semuanya itu datang 1 pasang kepadanya supaya terpelihara hidupnya. Dan Nuh harus membawa segala apa yang dapat dimakan dan kumpulkan apa yang akan dibutuhkan. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, semua apa yang diperintahkan Tuhan, seperti apa yang diperintahkan, dan ia lakukan sepertinya. Nuh dan keluarganya serta binatang-binatang itu masuk ke dalam bahtera, dan pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit, dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Banjir menutupi bahkan gunung-gunung yang tertinggi sekalipun hingga kedalamannya melebihi dari 200 kaki, dan segala makhluk di bumi pun mati. Hanya Nuh dan mereka yang ada bersama-sama dalam bahtera yang selamat dan hidup. Setelah 150 hari, bahtera akhirnya berhenti di gunung Ararat. Air terus menyurut, dan setelah sekitar 70 hari lagi, puncak-puncak bukit pun muncul.
Nuh melepaskan seekor burung gagak yang terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Berikutnya Nuh melepaskan seekor merpati, tetapi ia kembali karena tidak menemukan tempat untuk mendarat. Setelah 7 hari lagi, Nuh kembali mengeluarkan burung merpati, dan burung itu kembali dengan sehelai daun zaitun di paruhnya. Dan Nuh pun tahu bahwa air telah surut. Nuh menunggu 7 hari lagi dan mengeluarkan burung merpati itu sekali lagi. Kali ini burung itu tidak kembali. Lalu ia dan keluarga serta semua binatang meninggalkan Bahtera. Dan Nuh memberikan kurban kepada Allah. Allah memutuskan bahwa ia tidak akan mengutuki bumi lagi karena manusia, dan tidak akan pernah lagi menghancurkan semua kehidupan dengan cara seperti ini. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah, dan ketika Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Nama tempat pegunungan Ararat, yaitu di mana Bahtera Nuh terkandas. Perintah Allah terhadap Nuh, yaitu yang pertama dalam pasal 8 ayat 14. Perintah Allah kepada Nuh yaitu, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Perintah Allah yang kedua dalam ayat 15. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta, panjangnya 50 hasta, lebarnya dan 300 hasta tingginya. Perintah yang ketiga dalam ayatnya yang ke-16, yaitu buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Perintah yang keempat yaitu dalam ayat 21, dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Perintah yang kelima dalam pasal 7 ayat 1, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang sesamamu. Perintah yang keenam dalam ayatnya yang kedua, dari segala binatang yang haram, satu pasang jantan, dan tidak baik yang haram dan yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 jantan dan betina, tetapi dari binatangnya harus di bawah. Perintah yang ketujuh dalam ayatnya yang ketiga, perintah Allah kepada Nuh yaitu juga dari burung-burung di udara 7 pasang jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Janji-janji Allah terhadap Nuh yaitu dalam pasal 9 ayat 8. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Dalam janji Allah kepada Nuh yaitu dalam ayat yang ke-9, sesungguhnya aku akan mengadakan perjanjianku dengan kamu. Perjanjian Allah yang berikut dari ayatnya yang ke-10, dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Yang janji Allah yaitu dalam ayatnya yang ke-11, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi.
dalam ayat yang ke-12, dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Yang berikut ayat yang ke-13, busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Ayat 14 dan 15, jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku akan mengingat perjanjianku dengan kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Larangan Allah terhadap Nuh, yaitu Allah melarang Nuh agar tidak memakan darah yang ada nyawanya, yakni darahnya janganlah dimakan. Larangan yang kedua dalam pasal 9 ayat 4, yaitu hanya daging yang masih hidup yang kamu makan. Kelebihan dan kekurangan dari Nuh, yaitu kelebihannya mampu melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah untuk membuat bahtera, sedangkan kekurangan dari Nuh adalah tidak mampu mengendalikan dirinya ketika ia minum anggur sehingga mabuk dan telanjang di dalam kemahnya. Makna dari cerita Nuh adalah orang yang benar di hadapan Allah, dan Nabi Nuh merupakan orang yang setia melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dari kisah Nuh mengajarkan kepada kita semua untuk tetap bersabar dan tetap teguh dalam iman. Tak hanya itu, sebagai umat Kristen, semua manusia harus percaya bahwa janji Allah adalah benar, dan Allah hanya akan menyelamatkan umatnya yang percaya kepadanya. Sekian cerita dari Nabi Nuh. Terima kasih. Shalom.